ih apa ih aku mah cuma remahan kongguan. Udah Hmm. beneran jadi remahan kongguan. Karena semakin kita ngomongin, semakin kita percaya bahwa kita itu cuma remahan kongguan gitu. Halo Growth Spacer, balik lagi bareng gue Hana. Hari ini gue akan ngomongin sesuatu yang magical. Wow, ada kayak sesuatu yang mungkin kita nggak pernah nyangka ya bahwa sebenarnya ucapan kita itu sepowerful itu loh. Mungkin kalau orang dulu tuh bilangnya hati-hati kalau ngomong gitu ya, karena setiap ucapan itu doa. Bisa-bisa apa yang kita omongin dari mulut kita itu kejadian. Nah, mungkin kita selama ini nganggapnya itu sebagai wisdom atau ada juga yang percaya itu mitos. Tapi sebenarnya itu benar loh. Nah, untuk ngupas habis nih, emang iya gitu ya, apakah ada ilmu-ilmu di belakangnya gitu? Nah, sekarang gue udah ngundang salah satu growth spacer yang aktif banget sharing di Discord, gitu ya. Fristi. Halo Fristi. Halo, Kak Hana. Halo, apa kabar Fristi? Ya baik. Alhamdulillah. BTW Fristi ini tinggalnya di Jepang loh, teman-teman. Jadi sekarang nih kita rekaman di jam 7 malam WIB, di Jepang itu udah jam 9 malam. Jadi terima terima kasih banget loh Kak Fristi. Malam-malam udah nyempetin rekaman podcast bareng kita nih. Iya. Wah, dan kenapa ngundang Kak Fristi gitu ya? Selain karena Kak Fristi tuh sering banget sharing tentang apa namanya? Itu tadi ya yang mau kita obrolin hari ini nih, gitu ya, di Discord gitu. Kak Fristi ini emang udah belajar banyak nih, udah ngulik macem-macem nih tentang yang namanya law of attraction. Nah, itu tuh kata kuncinya. Kita mau ngobrolin tentang law of attraction sama Kak Fristi. Oke, langsung aja nih kita mulai ya. Kak Fristi, sebenarnya law of attraction itu apaan sih gitu? Kalau kita kan taunya ya udah ngomong jangan sembarangan, nanti jadi kenyataan gitu kan? Kalau orang-orang bilang gitu. Tapi sebenarnya ini tuh sama dengan law of attraction kah atau ada bedanya? Oke, halo, makasih pembukaannya. Sebelumnya perkenalan dikit aja dulu kali ya, jadi biar Boleh, gak boleh, agak boleh. bingung nih teman-teman ya. Nah, Halo teman-teman, kenalin aku Fristi, sekarang tinggal di Jepang, pekerjaan sebagai manajer di salah satu perusahaan IT di Osaka. Dan kebetulan sudah mempelajari Law of Attraction sejak tahun 2018 dan mempraktekannya. Sebenarnya mempraktekannya tapi tanpa ilmunya. Itu udah aku lakukan sejak tahun berapa ya? Kayaknya dari zaman sekolah itu udah gitu, wow. udah melakukannya mungkin dari SMA kali ya yang mulai mulai ada strateginya gitu. Oke, oke. Terus Sebelum baru ini nih, buat eh, apa namanya gambaran buat Cloud Spacer. Kak Fristi ini SMA tahun berapa? SMA tahun 2007 ya. 2007. Wow. Oke. Hmm. Tapi baru ngegali tentang si Law of Attraction ini tahun 2018, which is udah Iya. 4 tahun ya sekarang. Dari Wow. ya 2018 sorry. 11. Oke, oke, Hmm. oke. Ini langsung aku lanjutin ya ke Mm-mm. konsepnya Law of Attraction. Nah, Boleh, boleh, boleh. jadi sebenarnya Law of Attraction tuh nggak magic-magic banget gitu. Karena ini tuh sebenarnya sama kayak hukum gravitasi. Jadi apa ya? Sebenarnya ini tuh sudah berlangsung di diri kita bahkan sekarang saat ini. Hmm. Cuman kitanya aja nggak sadar, nggak memanfaatkan itu gitu. Kalau hukum gravitasi kan kita bisa melihat gitu. Oh Hmm. ada apel jatuh ke bawah, terus kita tuh Ya. bisa ngakalin gimana sih cara make gravitasi ini. Mulai dari dia bikin pembangkit listrik tenaga air gitu kan. Jadi airnya jatuh ke bawah terus gerakin turbin. Nah kita tuh nggak sadar aja loh friction itu apa. Nah konsepnya tuh gimana? Jadi sebenarnya di dalam law of attraction itu sebenarnya konsepnya adalah kita tuh akan
menarik atau meng-attract sesuatu yang kita fokus terhadapnya gitu. Jadi Hmm, konsepnya tuh lebih ke fokus gitu, fokusnya kemana? Karena pikiran kita itu energi. oke. Sebenarnya kita juga energi, nggak cuma pikiran kita, tapi diri kita juga energi. Atom itu semua bergetar, itu ada energinya. Dan energi itu nggak bisa musnah gitu, cuman bisa berubah bentuk. Nah, itulah konsep awalnya sih law of attraction itu. Makanya kalau kita konsisten memfokuskan pikiran kita ke situ, itu ya lama-kelamaan akan manifest. Jadi diri kita itu kayak magnet gitu. Hmm, Pikiran kita itu kayak magnet. Misalnya, jadi aku contohin diriku aja biar gampang ya hmm, ininya. Jadi misalkan dulu tuh aku kepengen banget kan, aku pengen banget pergi ke Jepang. Terus dari waktu aku sekolah, dari waktu aku SMA, aku fokus ke tujuan itu. Aku pengen ke Jepang gitu. Terus dengan pikiran aku fokus ke sana, aku jadi belajar bahasa Jepang. Terus aku jadi fokus cari beasiswa untuk lanjut kuliah di Jepang. Terus aku cari program apapun, program exchange ke Jepang gitu. Aku cari. Pokoknya yang ada kata Jepang itu langsung tarik gitu aku tuh. Jadi kayak hmm. apa namanya? Ketarik ke sana karena aku fokusnya ke sana, pikiranku ke sana, otomatis kata-kataku, behavior aku dan kegiatan aku semuanya tuh menuju ke sana gitu. Nah, itu sebenarnya konsep dari si law of attraction. Dan apakah terjadi? Terjadi itu pada tahun 2012 aku berangkat jadi perwakilan mahasiswa Indonesia ke Jepang waktu itu. Diundang oleh Ministry of Foreign Affairs Japan. Tapi cuma sebentar, 11 hari. Nggak puas kan gitu. Oke. Jadi, um, tapi aku masih fokus lagi ke sana gitu. Tapi nanti udah aku ceritain sebenarnya konsep universe itu nggak segampang itu. Nanti aku jelasin Oke. lagi tentang konsep energi. Tapi kira-kira adalah seperti itu. Tentang kata-kata menjadi kenyataan itu Hmm. sebenarnya antara benar dan nggak benar, tapi lebih menuju ke benar. Kenapa? Karena begini. Jadi dari konsep itu pertama dari pikiran. Dari pikiran, lalu dari kata-kata. Ketika kita berkata-kata yang baik, otomatis kita tuh akan behavior kita tuh akan menuju ke situ gitu. Misalkan nih gini contohnya ya, nggak usah doain yang jelek-jelek, tapi contohnya gini, misalkan, ih apa ih aku mah cuma remahan kongguan. Udah Hmm. beneran jadi remahan kongguan. Karena semakin kita ngomongin, semakin kita percaya bahwa kita itu cuma remahan kongguan gitu. Ih apa aku mah miskin. Hmm. Ya udah, percayanya ke situ, fokusnya ke miskinnya gitu. Jadi kitanya ada di situ, makanya kata-kata adalah doa gitu. Jadi jangan sembarangan berkata-kata karena gimana ya, subconscious kita, pikiran bawah sadar kita, setengah sadar kali ya kalau subconscious, kalau bawah sadar tuh unconscious kali ya lebih ke situ. Itu pikiran subconscious kita tuh kadang nggak ngerti mana yang nyata, mana yang nggak nyata. Oke. Ketika dia mendengar kata-kata yang jelek-jelek tadi, dia jadi berpikiran bahwa kita beneran miskin gitu. Ya udah sih kita miskin, kita yang nggak usah lah ikut-ikutan atau nggak usah lah mimpi tinggi-tinggi gitu. Nggak usah lah berharap yang kepengen apa gitu karena kita miskin gitu. Mikirnya tuh ke situ. Makanya kenapa kita nggak boleh ngomong sembarangan itu bukan magic. Itu itu tuh ada teorinya itu beneran gitu. Lalu dan kata-kata itu sangat powerful karena kata-kata itu bisa mendirect habit kita juga, kebiasaan kita juga. Nah nggak sih kalian perhatiin orang yang ngomongnya, misalkan ini aja ya, seorang ahli keuangan gitu. Hmm. Ahli keuangan dia ngomongnya pasti pakai bahasa-bahasa yang susah gitu. Ya, Bahasa-bahasa finance yang kadang orang awam nggak ngerti. Nah, betul. semakin dia bicara bahasa spesialis, maksudnya bahasa yang apa ya, menunjukkan kemampuan dia di bidang itu, semakin percaya diri dia akan kemampuannya di bidang tersebut gitu. Jadi itu tuh kayak afirmasi ke diri sendiri gitu loh. Oh. Jadi, jadi semakin dia fasih dalam berbahasa, berbahasa yang baik, nggak cuma baik, tapi misalkan menuju yang ke sana, semakin ilmunya dapat, semakin tindakan behavior dia ke sana juga, gitu. Gitu. Hmm. Hmm. Oke,
jadi iya sih, memang benar. Biasanya tuh kalau kita udah ngomong tadi ya, kayak yang Kak Fristi bilang ya, duh, aku mah apa namanya cuma nggak punya uang banyak buat gitu-gituan gitu ya, atau kayak minder gitu. Ya, aku kan nggak pinter gitu, mana bisa sih aku misalnya dapat student exchange gitu. Nah, tanpa sadar itu juga kayak jadi belief gitu ya di dalam pikiran Benar, kita ya nggak sih? Bisa benar, menjadi benar, benar. mental block juga gitu. Mungkin awalnya kita cuman mencari alasan, mungkin nggak ya gitu dengan keadaan aku kayak gini gitu ya, merasa minder, tapi kalau kita tidak mungkin harus diikuti dengan kalimat seperti misalnya, iya sih, aku memang sekarang eh, kemampuan ekonomiku terbatas gitu ya. Cuma mungkin eh, pasti nanti akan ada jalannya kalau aku mau usaha. Mungkin perlu ditambahkan dengan kalimat-kalimat yang lebih optimis gitu ya. Ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin ada jalannya nanti, gitu kali ya. Mungkin ini kali ya, diganti kata-katanya gitu. Jadi Hmm, yang lebih bikin kita tuh jangan menutup potensi diri gitu loh. Jadi kayak misalkan, oke, emang kenyataannya kita pada saat ini belum berada di sana. Akan tetapi kita bisa sampai ke sana dengan bla 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 gitu. Jadi cari solusi gitu. hmm, Lebih ke gitu gitu. oke. Lebih ke nyari solusinya. Jangan fokus ke masalahnya, fokus ke solusinya apa. Oke, jadi kondisi itu bukan berarti kita denial ya dengan kondisi kita. Kayak Bukan. misalnya tadi, ah Hmm. gue miskin atau ah gue mah Hmm. bodoh gitu ya. Hmm. Bukan denial dengan kondisi kita, tapi kita justru oke, aku sekarang kondisiku seperti ini, Benar, apa yang harus aku lakukan untuk bisa menuju ke sana? Gitu benar, ya. benar, Jadi itu yang kita manifestasikan. benar. Oke, Benar. wow. Nah, jadi teman-teman nih perlu lebih mindful nih kayaknya nih, lebih aware sama omongan sendiri Hmm. ya, biar nanti apa-apa yang teman-teman pikirin bisa menjadi suatu hal yang positif Hmm. gitu. Oke, nah ngomong-ngomong hal yang positif tadi, Hmm. kan biasanya tuh kita itu suka bikin apa namanya tuh resolusi gitu ya setiap Hmm. awal tahun nih, apalagi ini kan bulan September nih ya, udah mau dekat-dekat ke 2023 awal tahun, biasanya kita udah mikirin tuh resolusi tahun 2023 apa ya gitu kan, tiap tahun bikin resolusi, tapi pada kenyataannya gitu ya, mayoritas resolusi itu nggak kecapaian gitu, padahal kan kita ibaratnya nih sudah memanifestasikan ya, misalnya kayak aku pengen tahun depan turun berat badan misalnya gitu, ya 3 kilo aja, tapi ya akhirnya berat badan nggak turun gitu, dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman kayak gini kan jadinya kayak kita mikir lagi ya, ah masa iya sih omongan itu bisa jadi kenyataan gitu, toh buktinya resolusi-resolusi itu banyak yang nggak kejadian. Nah, bisa nggak Presti jelasin kenapa sih kok bisa nggak kejadian? Satu tadi kok kuncinya konsisten. Hmm. Dan kalau cuman ngomong doang, kalau cuman kepengen doang, itu mah namanya halu. Jadi bukan Ya, cuma diomongin doang ya. iya. Jadi walaupun ada law of attraction, teman-teman, bukan cuma kayak aku pengen turun 3 kilo, aku pengen turun 3 kilo. Bukan kayak gitu Law ya. of attraction nggak gitu. Law of Oke. attraction nggak gitu konsepnya. Jadi, law of attraction itu sebenarnya bukan we attract what we want, tapi we attract what we are. Apakah kita udah ada di frekuensi yang sama dengan yang kita kepengenin? Apakah kita sudah layak untuk mendapatkan hal tersebut? Karena universe ini, Tuhan itu nggak sembarangan ngasih orang gitu. Hmm. Kalau dia nggak siap dikasih sesuatu, itu bisa ngaco hidupnya gitu. Makanya kita tuh ada yang di law of attraction ini tuh ada namanya memantaskan diri. Hmm. Memantaskan diri ini adalah gini deh, aku contohin dulu ya. Oke. Em, Konsepnya gimana ya? Oh, oke. Contoh gampangnya. Pengen punya gaji 100 juta per bulan gitu ya. Nah, tanya dong, sebelum kita kita bikin resolusi, oke tahun ini pengen punya gaji 100 juta per bulan. Oke, langsung tinggikan mimpinya gitu kan. Oke, dari situ tanya balik dulu ke diri kita gitu.
pantas nggak kita dapat gaji 100 juta per bulan gitu. Kalau seandainya benar kita dapat 100 juta per bulan, itu gimana apa yang terjadi? Nah, terus coba digali lagi, skill yang kita punya itu udah layak atau belum dihargai 100 juta per bulan oleh orang lain gitu. Terus coba cari tahu gitu. Coba cari tahu orang yang gajinya 100 juta per bulan itu kayak gimana sih? Skill-nya kayak apa sih? Apa dia pinter banget, expert banget, yang ilmunya nggak ada di orang lain? Atau dia tuh pinter manage waktu, misalkan, jadi dia bisa punya banyak bisnis dalam satu waktu? Atau dia pinter, apa namanya, delegasi ke orang lain, misalkan, jadi dia nggak usah kerja susah-susah, tapi dia bisa delegasi semuanya, duitnya masuk ke dia. Coba gali gitu. Itu gimana caranya bisa dapat 100 juta per bulan gitu. Jangan cuma ditulis aja pengen dapat 100 juta per bulan terus ya udah nggak ngapa-ngapain, itu malah tadi aku bilang itu namanya halu. Jadi nggak apa-apa mimpi mah yang tinggi gitu, pengen punya Ferrari, pengen punya Lamborghini, apa aja boleh. Tapi dilihat dulu layak nggak kitanya gitu. Apakah frekuensi kita udah ada di situ? Apakah pola berpikir kita udah sama dengan orang yang punya 100 juta per bulan? Mungkin orang yang punya 100 juta per bulan itu punya pola pikir yang mungkin beda, yang kita nggak tahu apa, mulai dari decision making-nya dia kayak gimana, atau mulai dari cara dia menanggapi sesuatu atau menyelesaikan permasalahan atau mencari potensi gitu ya, mencari potensi dari sekitarnya itu seperti apa, kan kita nggak tahu gitu. Mungkin mereka punya ilmu yang nggak kita punya. Cari tahu dulu itu. Nah, begitu udah tahu, strateginya gimana untuk ke sana gitu. Baru lah konsisten, konsisten, konsisten kerjain gitu. Itu law of attraction. Hmm. Percaya, tapi kita pertama harus percaya kalau kita bisa. Kalau dari awalnya udah males-malesan setengah setengah jalan gitu, ya udah mendingan gak usah ah. Jadi teman-teman, kuncinya pertama betul ya, dibikin targetnya dulu. Habis Mhm. itu kita percaya bahwa kita bisa ke sana. Mhm. Tapi yang ketiga ini yang penting banget, memantaskan diri. Kita Mhm. udah siap belum? Kita udah pantas belum ya kalau untuk mendapatkan itu gitu. Nah, kalau misalnya belum, ya cari cara gitu ya. Cari cara Mhm. gimana caranya biar kita bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Jadi bukan cuman sekedar law of attraction ini bukan cuma sekedar diucapin terus dipikirin aja enggak ya, tapi juga dilakukan gitu ya. Seperti yang Fristi bilang tadi di awal, fokus. Kita Mhm. fokus ke Mhm. sana, Ada kita konsep melakukan. yang penting lagi, Kak Hana, aku tadi Mm, lupa bilang. mm, Apa ini penting, kalau nggak dibilangin ini bahaya juga. Jadi tadi kita udah usaha, udah mm, fokus. Nah, terakhir apa? Tawakal, berserah gitu. Dalam mm. konsep law of attraction itu ada yang namanya let go all of the attachment gitu. Oke. Kenapa? Karena yang namanya attachment itu bisa malah menjadi blockage kita untuk mendapatkan hal yang kita pengen gitu. Jadi Oke. apa ya? Perasaan perasaan needs gitu, perasaan wanting, the feeling of wanting atau needs itu menunjukkan bahwa frekuensi kita belum di sana karena kita masih butuh itu kan. Hmm. Nah, ini nih uniknya law of attraction itu adalah dia baru datang ke kita ketika kita udah nggak needy, udah kita ketika kita udah melepas semua apa hasilnya ke universe atau ke Tuhan gitu. Jadi pernah nggak sih Kak Hana misalkan nyari-nyari kunci, dicari kemana-mana kagak ketemu gitu. Hmm. Giliran udah nggak dicari, lagi makan gitu tiba muncul sendiri. Kayak Iya. gitu. Jadi konsepnya tuh kayak gitu. Jadi ketika kita menginginkan yang apa nggak bisa let go of attachment itu, yang ayo dong gitu. Itu tuh kita tuh seolah meyakinkan otak kita bahwa kita belum ada di sana gitu. Kita tuh Hmm. belum frekuensinya belum ada di sana. Kita tuh belum kaya loh. Kita tuh belum ini loh. Jadi semakin kamu nyari itu ya, kekayaan itu nggak akan datang karena otak kamunya percaya kalau kamu nggak kaya gitu. Jadi Hmm. apa ya? Gimana ya? Jadi law of attraction itu adalah kita percaya kita bisa, tapi kita harus ikhlas gitu. Udahnya tuh pasrah aja gitu. Jangan terlalu harus gini, harus gitu gitu. Karena um, bener deh, bener banget kita. Kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita.
itu satu. Terus yang kedua, apa, semesta atau Tuhan atau apa aja lah buat temen-temen yang percaya ya, itu tuh nggak mungkin ngasih sesuatu yang, istilahnya jelek gitu buat kita gitu. Hmm. Mungkin ketika kita memaksakan sesuatu, mungkin aja itu tuh nggak bagus gitu buat kita. Jadi aku mungkin ada cerita deh 2 menit lah, bentar aku sambil lihat durasi. Mmm, jadi aku dulu kan aku tadi cerita ya, aku pengen banget kan sekolah di Jepang, terus, mmm, tapi aku tuh nggak pernah dapet gitu. Dari SMA kelas 1 aku kejar udah, aku kejar banget, aku fokus banget. Mmm, dari lulus SMA aku udah ke apa namanya, udah ikut seleksi yang dari, membuka gakushonya Jepang gitu, aku udah lolos 15 orang dari seluruh Indonesia waktu itu. Pas di wawancara terakhir nggak lolos. Ya udah sih aku akhirnya kuliah di Indonesia. Terus aku udah akhirnya masuk kuliah kan, aku pengen exchange, tapi exchange yang lama gitu, yang setahun gitu, yang 6 bulan, setahun gitu. Aku udah nyoba Tohoku University, Tsukuba University, Tokyo Institute of Technology, terus aku coba, nggak tahu lah udah banyak banget gitu semua, nggak ada yang lolos satupun. Terus dapat akhirnya satu yang tapi cuma 11 hari, balik lagi ke Indonesia kan. Terus aku lulus, ITB, aku, apa namanya, ini lagi, pengen S2, temen-temenku tuh ya kayaknya 50% lebihnya tuh udah pada keluar negeri semua, nggak tahu ke mana, entah kerja, 50 sampai 60% entah kerja atau S2. Pokoknya mereka tuh kayak udah nggak ada di Indonesia gitu kan istilahnya. Aku tuh kayak, aduh aku kapan gitu, aku tuh selalu pengen gitu kan. Jadi mungkin masih ada feeling needy-nya juga ya, wanting sama, needy-nya tuh masih ada. Aku aku coba segala macam juga, ADB, Asian Development Bank, itu beasiswa ADB, beasiswa, Mombusho yang kedua, terus aku coba LPDP 3 kali aku gagal. Semua nggak ada yang masuk. Itu aku sempet rasanya kayak, "Ini bener nggak sih yang aku kerjain?" Gitu. "Bener nggak sih aku bikin dream board," gitu, "aku bikin target, bikin strategi segala macam. Kok jahat sih kayaknya," gitu, "Tuhan kok jahat sih?" Gitu. "Kenapa temen aku yang istilahnya dulu nggak begitu pinter, itu bisa masuk Tokyo Institute of Technology, itu kan gila," gitu kan. Maksudnya kayak, wah gitu kan. Aku dulu sempet di posisi itu, jadi kayak nggak percaya. Nah, tapi tapi dari situ tuh jalannya kelihatan ternyata. Ternyata sekolah di Jepang itu bukan yang terbaik untuk aku, makanya Tuhan tuh nggak pernah ngasih gitu. Akunya aja yang keras kepala, akunya aja yang maksa gitu. "Ayo LOA-in LOA-in, paksa-paksa LOA-in," gitu. Dream board, afirmasi-afirmasi tiap hari gitu, visualisasi sampai gimana gitu. Ya visualisasi aku semua kejadian sebenarnya. Aku visualisasi, aku jalan-jalan di, Tokyo University, di halaman Tokyo University, aku nyampe ke Tokyo University, cuman aku bukan mahasiswa Tokyo University, aku cuma numpang ikutan kelasnya aja gitu waktu itu, kebetulan diundang sama senpaiku ya di Tokyo waktu itu. Terus, semua yang aku visualisasiin sebenarnya kejadian tapi nggak sesuai yang sama yang pengen aku mau. Jalanku tuh seolah-olah ditutup semuanya, nggak boleh ke situ gitu. Tapi aku tuh belum paham, baru pahamnya setelah aku, diarahkan kayaknya karir gitu, ke sana gitu. Jadi aku kerja di JICA, waktu itu Japan, International Cooperation Agency, terus aku ketemu suamiku, aku pindah ke Jepang, aku kerja di sini, apa namanya, mulai coba segala macam, terus aku sampai akhirnya sekarang jadi manajer gitu. Terus aku dapat permanent residence of Japan. Jadi seandainya seandainya kalau aku dapat beasiswa LPDP kan harus balik lagi ke Indonesia, mana bisa aku nikah sama orang Jepang. Mana bisa aku dapat permanent residence of Japan gitu istilahnya gitu. Aku nggak akan bisa karena aku harus kembali ke Indonesia. Jadi ternyata Tuhan itu seolah berkata, "Oke, kamu pengen ke Jepang, jalanmu yang terbaik bukan sekolah, tapi sini yang kamu pengen tuh kamu pengen tinggal selamanya kan di sini gitu. Ini loh jalanmu." Gitu. Jadi gini, yang aku pengen kasih tahu ke teman-teman adalah kayak ketika teman-teman sudah tahu fokus goals-nya teman-teman apa, sudah mengafirmasi diri
diri teman-teman gitu ya, terus sudah bikin dream board, visualisasi, bikin strategi, kerjain semua gitu ya, effort-nya udah maksimal, ikhlas aja, tawakal, lepasin gitu. Kalau gagal, mungkin itu bukan jalan yang terbaik gitu untuk teman-teman. Atau mungkin entah caranya teman-teman salah, atau memang bukan yang terbaik. Coba dipikirin lagi gitu. Jangan jangan kayak, "Ah, kok jahat sih? Ah, bohong lah ini," gitu kan. "Ah, bohong lah si law of attraction," atau, "Ah, Tuhan kok jahat banget sih sama aku," gitu. Jangan berpikir seperti itu, tapi coba, apa ya, coba selalu berpikirnya adalah kita tuh nggak pernah tahu apa yang paling bagus, apa yang paling baik buat diri kita. Jadi, kita harus bisa ikhlas, tawakal, serahin aja gitu sama, Tuhan yang terbaik, gitu. Wow, ini kayaknya akan resonate ke banyak orang nih. Secara kita kalau udah kepengennya gitu ya, aku juga sempat mikirnya tuh, wah kalau udah pengen banget berarti ya udah tuh law of attraction aja tuh. Hayu, hayu gitu. Bisa, bisa, bisa gitu. Yuk, bisa yuk gitu kan kalau kata anak zaman sekarang ya. Yuk, bisa yuk gitu. Nah, ternyata teman-teman selain tadi sudah apa namanya diusahakan banget-banget gitu ya. Usahanya udah maksimal, jangan lupa untuk berserah gitu ya. Nah, kalau kita udah berserah, wah, nanti insya Allah lah ya, dapet yang paling baik lah buat teman-teman. Tadi kayak ceritanya Kak Fristi itu wow banget sih. Kita nggak pernah tahu ya, ternyata yang semesta ini kasih, yang Tuhan kasih itu jauh lebih baik gitu ya. Bener juga sih. Malah sekarang jadinya permanent resident di Jepang. Nggak cuma sekedar 2 tahun, 3 tahun sekolah gitu ya. Tapi bener-bener udah pindah ke Jepang. Tinggal di Jepang. Wow, kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa, teman-teman. Nah, itu. Balik lagi. Kalau gagal, evaluasi. Kalau ternyata enggak kok, aku sudah melakukan semuanya yang terbaik. Aku sudah merencanakan ini dengan sebaik mungkin. I do my best, ya udah mungkin ini belum jalannya atau ini belum saatnya gitu ya, nanti akan ada saat yang tepat. Wah, mantep banget ini Kak Fristi. Oke, aku mau next ke pertanyaan berikutnya. Aku tuh sampai terpana ya, dengerin Kak Fristi cerita, ya ampun ternyata segitunya gitu. Pikir cuman kayak oh oke, visualisasi visualisasi terkejadian gitu, ternyata enggak teman-teman, enggak semudah itu. Nah, oke, aku pengen ini nih bertanya tentang law of attraction. Itu kalau dilihat-lihat gitu kan ya, kita tuh apa ya? Tadi kan berusaha untuk mencapai apapun yang kita mau gitu. Nah, mungkin nggak sih dengan law of attraction ini kita jadi terjebak sama yang namanya toxic positivity. Soalnya kan gini ya, mungkin kita berpikir, oh ya, kalau aku berpikir positif gitu ya, pasti ada jalannya, pasti nanti bisa deh gitu. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang negatif gitu ya, misalnya, aduh sedih banget nih, nggak diterima, aduh bodoh banget nih, gitu misalnya. Enggak, aku nggak boleh sedih, aku pasti bisa, aku pasti kuat gitu loh. Jadi kan kayak maksain diri untuk kuat, untuk bisa, enggak, aku nggak boleh sedih gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak gini tuh gimana sih Kak Fristi? Apakah emang apa namanya law of apa dengan toxic positivity itu juga akan apa berlaku gitu untuk law of attraction? Oke, kalau dari yang aku tangkap dari contohnya Kak Hana tadi, toxic positivity itu berarti lebih ke denial gitu ya? Ya, Denial sama keadaan gitu ya? ya, Kita betul. misalkan kita nggak bisa, tapi maksa-maksa bisa gitu. Ya, betul. Kita Oke. sebenarnya lemah gitu ya, ngerasa kayak aduh udah capek banget nih. Tapi karena enggak, gue pasti bisa karena kita kepengen banget gitu misalnya. Mau ke sana gitu. Oke. Tapi sebenarnya udah capek banget gitu. Hmm. Gimana tuh? Oke, menurutku ini nih yang suka jadi salah kaprah terhadap law of attraction. Jadi law of attraction itu nggak sama dengan toxic positivity gitu kan. Tadi kan kalau dari aku tangkap tadi kan berarti toxic positivity itu lebih ke denial terhadap keadaan kita saat ini gitu. Jadi kayak bisa kok padahal udah jelas nggak bisa gitu, atau nggak apa-apa kok, nggak apa-apa padahal nggak apa-apa gitu kan, mungkin kayak gitu. Nah, sebenarnya aku perjelas lagi ya, di sini law of attraction itu nggak ada negatif, nggak ada positif, dia itu netral, sama kayak hukum gravitasi, tergantung kitanya mau membawa kemana. Nah, yang apa namanya, menurutku
Yang tadi itu, yang toxic positivity itu nggak ada hubungannya dengan law of attraction. Karena satu, dia nggak, apa namanya, frekuensi kita nggak ada di situ, itu benar satu. Kalau cuman istilahnya itu ngomong tapi nggak percaya gitu, terus kayak, "Nggak, aku nggak apa-apa," tapi dalam hati kan kayak tahu gitu ini ada yang salah gitu dengan ini, itu kan membohongi diri sendiri kan. Law of attraction itu nggak bisa kalau, konsepnya kayak seolah-olah membohongi diri sendiri kayak gitu. Semuanya tuh Hmm. harus tulus gitu, itu satu. Terus, juga aku mikir dulu, oh, karena menurutku berpikir negatif itu terkadang perlu juga dalam mencapai suatu tujuan ya, terutama. Ini kita berpikirnya realistik aja, karena law of attraction itu nggak gaib, ya nggak gaib yang gimana bus tiba-tiba ada gitu. Kalau ada itu serem banget gitu. Kebayang nggak sih kalau Iya. misalkan kita ini apa, masalahnya nggak cuman pikiran positif yang akan kejadian, pikiran negatif juga gitu. Hmm. Atau misalkan kita lagi kesal sama orang, terus kita pengen orang itu celaka, terus celaka beneran, kan ngeri ya kalau Iya, misalkan kita banget. iya, maksudnya ke law of attraction seinstan dan segampang Hmm. itu kan itu ngeri banget gitu. Jadi Tuhan tuh bikin batasan tuh kenapa ya? Karena itu, jadi ada batasnya gitu. Jadi di sini itu, kalau pikiran negatif itu yang pertama kita harus tahu dulu, pikiran negatif mana yang bisa membantu dan yang tidak bisa membantu. Pikiran negatif yang bisa membantu adalah pikiran negatif yang bisa membantu kita bikin, backup plan, plan A, plan B, plan C. Hmm. Oke, aku mau daftar beasiswa ini, kalau nggak lolos aku daftar beasiswa mana lagi ya? Oh, yang ini, gitu. Kalau misalkan, "Oh, enggak lah, pasti bisa lolos," ya itu Hmm. namanya, gimana ya, gitu. Ya, enggak lah, kita bikin bikin rencana yang pinter dikit lah istilahnya gitu. Jadi ya, eee, apa kita pikirin gitu. Jadi emang itu Hmm. negative thinking yang perlu gitu. Bukan Hmm. pesimistik, Ya, ya, ya. realistik gitu. Realistik terhadap sesuatu karena kita nggak bisa kontrol keadaan di luar kita gitu, di luar diri kita gitu. Misalkan apa yang terjadi, ya udah aku harus gimana, bikin backup plan-nya, strateginya gimana, itu dijabarin. Nah, cari tahu lagi, pikiran negatif mana yang nggak membantu. Pikiran negatif yang nggak membantu adalah satu, limiting beliefs. Limiting beliefs itu adalah kepercayaan atau belief yang kita punya tanpa sadar kita punya dan itu, mencegah kita untuk bisa lebih maju atau lebih sukses lagi gitu. Contohnya contohnya misalkan, oh ini limiting belief yang paling banyak orang punya adalah, eee, kalau kalau kaya nanti bakalan jadi jahat gitu, Hmm. karena uang itu jahat, money is evil gitu. Hmm. Nanti kalau aku punya uang banyak, aku malah jadi serakah gitu, jadi Ya. sombong, jadi pelit, kayak gitu. Sebenarnya enggak kan, uang itu netral, uang itu netral, yang memberi nilai adalah kita gitu. Kita mau jadi orang jahat ya makin menjadi-jadi, kalau punya uang mah makin jahat gitu kan. Mau jadi orang baik makin menjadi-jadi juga baiknya gitu. Kita bisa jadi apa namanya, dermawan, kita bisa ngasih apa aja, kita bisa nolong orang banyak, kita bisa, nyekolahin anak yatim misalkan, kalau kita punya uang kan. Hmm. Kalau kita mau jadi orang jahat bisa juga, bunuh orang tinggal bayar, pembunuh bayaran bisa kan gitu kan. Itu maksudnya di situ limiting belief yang aku bilang itu dia adalah sesuatu yang nggak membantu, jadi harus diganti. Hmm. Makanya di-tracing dulu gitu, bisa di-tracing nih, limiting belief yang kita punya tuh apa gitu. Tulisin. Misalkan ya tadi itu uang itu jahat gitu atau enggak, eee ya, aku mah nggak bisa lah sukses karena keluarga juga nggak ada yang sukses, udah gitu-gitu aja hidupnya gitu kan. Itu Ya. juga limiting beliefs Aku gitu. nggak privilege. Anak zaman Ya sekarang kan itu, gitu. Aku nggak privilege. nggak punya privilege, apa, aku mah keluarganya juga nggak maksudnya nggak sekaya ini, apa, Rafathar gitu ya, nggak sekaya itu gitu ya, udahlah nggak bisa gitu. Ya itu limiting belief juga. Nah itu pikiran negatif yang tidak membantu gitu. Jadi coba dipisahin mana yang membantu, mana yang tidak membantu gitu. Dari situ baru diseimbangkan nih sama,
kita tuh optimis tuh nggak bego loh. Maksudnya kayak optimis tapi realis juga. Jangan optimis Hmm. buta gitu. Oke. Optimis, oh bisa, 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 tapi nggak mikirin strateginya gimana, nggak mikirin kalau ada apa, misalkan kejadian apa tuh dia harus gimana gitu. Itu salah, itu optimisme yang salah. Optimisme yang kita butuhkan adalah, oke, aku sekarang ada di sini memang posisiku, tapi untuk mencapai itu kira-kira aku butuh apa ya? Aku tuh sekarang resource yang aku punya apa ya? Oh, aku kenal si ini. Aku mungkin bisa minta ajarin dia deh gitu ya. Minta ajarin dia gimana sih cara jualan gitu. Gimana sih cara jualan atau enggak? Oh, aku harus belajar nih skill apa misalkan digital marketing nih buat masarin produk gitu kan. Cari kemana ya gitu. Nah, itu tuh pikiran positif yang bagus gitu. Percaya diri gitu. Percaya sama, oh, jangan kayak apa ya, jangan langsung, ah, apa aku mah nggak punya kenalan gitu. Apa aku mah nggak bisa lah belajar secepat itu mah gitu. Jangan kayak gitu, tapi kita tuh percaya diri kalau diri kita tuh bisa ke sana dengan apa namanya, berbagai macam jalan dan strategi gitu loh. Cari orang buat belajar atau belajar sendiri, baca buku apa gitu. Nah, itu tuh eee, pikiran positif yang memang perlu gitu. Jadi law of attraction tuh cuman kayak aku pengen mobil ya, enggak, itu enggak gitu gitu. Enggak kejadian nih, oke mobilnya mobil apa dulu gitu, nanti dikasih mobil-mobilan mau gitu. Ya apa ya, kita tuh harus jelas gitu maunya apa gitu, maunya apa, kayak gimana gitu. Bagaimana cara mencapainya itu harus jelas. Oke, oke, oke. Jadi kuncinya tadi itu adalah pertama kita harus jelas apa yang mau kita capai gitu ya. Terus yang kedua, nah Mhm, ini yang penting banget nih ya. Bukan berarti ketika kita punya pemikiran negatif gitu ya, itu langsung aja kita buang gitu. Jangan-jangan nanti kebaca semesta, aduh aku takut deh, ntar kejadian. Enggak gitu ya. Nah, ini tetap tadi harus dipisahkan. Mana yang memang negatifnya itu bermanfaat buat kita. Dan tadi aku ini banget loh, suka banget sama penjelasannya Kak Fristi. Dan itu aku juga baru tahu bahwa, oh ternyata bikin strategi, menyiapkan plan A, plan B, plan C, itu bukan satu tindakan yang, itu jangan deh, itu kayak meng-attract kegagalan. Bukan ya, tapi memang itu adalah sebuah tindakan yang sangat baik gitu ya, karena memang kita harus punya plan tersebut gitu. Jadi negative thinking mungkin bisa dibilang apa, negative thinking yang memang membantu kita untuk bisa lebih siap gitu ya menghadapi segala hal. mhm. Hmm, oke, oke. Jadi teman-teman nggak segampang itu gitu ya. Nggak cuma sekedar ngucap terus kejadian gitu ya. Serem banget Serem kalau ya. kayak Kalau gitu. kayak gitu kita kayak Tuhan ya. Serem banget Iya, gitu. serem banget. Enggak. Enggak segitu hebatnya. Oke. Nah, oke Kak Fristi. Terakhir nih. Gimana sih kita bisa menggunakan law of attraction ini dengan Hmm, sebaik mungkin untuk hmm, kehidupan kita? oke. Aku jelasin step by step-nya ya. Tapi ini Hmm. yang paling penting pertama banget yang harus kamu lakukan itu adalah kenali diri. Orang ini skip biasanya, cuman langsung, "Ah, pokoknya mah aku mau kaya," gitu, tapi nggak mengenal diri sendiri, emang bener dengan menjadi kaya itu aku jadi happy gitu? Iya. Biasanya Coba karena iya, orang lain kaya, jangan aduh enak gitu ya. iya gitu. Aku pengen. Iya gitu. Jadi kenali dulu diri gitu. Kenali diri. Apa sih sebenarnya kamu tuh pengennya apa sih? Hidup seperti apa yang kamu inginkan gitu. Jangan ikutin kata orang, jangan ngikutin disuruh orang tua misalkan apa, padahal hati mah nggak mau tapi disuruh orang tua misalkan disuruh jadi apa gitu terus di LO-ain ya kejadian nanti tapi kamunya senang atau enggak setelah kejadiannya itu gitu. Hmm. Kadang-kadang orang tuh ya kayak zonk gitu. Hmm. Kayak, wah, aku mah pasti happy lah setelah jadi orang kaya. Nggak taunya malah stres, banyak orang minjem duit, teman-teman pada hilang ya, yang ngedeketin tuh cuman cuman yang mau nyari duitnya doang gitu kan, Hmm. nggak enak kan. Nah, Benar, benar. jadi kayak yang paling pertama banget itu adalah mengenali diri, visi misi hidup.
sama life statement kita tuh apa gitu. Kita tuh mau jadi orang seperti apa di dunia gitu. Terus kita tuh apalagi sih value apa yang kita pegang. Sebisa mungkin keinginan kita itu harus sejalan sama 4 hal itu, visi, misi, value, sama life statement. Jangan ada yang bertentangan. Nanti kalau ada yang bertentangan, misalkan misalkan dia sebenarnya value dia adalah charity gitu. Pengennya membantu orang banyak gitu. Hmm. Pokoknya nggak mau materialis gitu, nggak mau Hmm. borjuis gitu. Hmm. Tapi nge-LOA-in-nya misalkan yang kebalikannya apa ya, yang materialistik banget gitu. Misalkan apa ya, eh mobil sport gitu misalkan. Mobil sport apalah yang pokoknya nggak sejalan sama value dia yang sebenarnya pengen mengabdi lah istilahnya. Hmm. Apakah dengan dia punya mobil sport gitu dia jadi happy? Enggak, dia akan happy ketika dia mengabdi gitu. Hmm. Ketika dia ngajarin anak-anak di pedalaman Papua misalkan, mungkin dia akan happy dengan cara itu karena itu value hidupnya dia gitu. Jadi makanya kenapa kita penting banget untuk mengenali diri kita itu supaya nggak kayak gitu gitu. Jadi Hmm. kita tuh tahu apa jalan yang paling enak gitu lah, bukan baik ya, enak lah buat kita jalaninnya, nggak hati tuh istilahnya nggak banyak bertabrakan lah gitu istilahnya. Hmm. Nah, kenali diri, visi misi hidup itu, terus yang kedua baru dari yang tadi, dari 4 tadi, bikin yang namanya life goals. Apa yang ingin kamu capai selama hidup gitu. Bikin mulai dari yang short term, long term, terus ya terserah gitu mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu target-target ya. Atau apalah pokoknya terserah terserah berapa gitu, mau sampai kapan gitu. Itu nggak ada batasnya. Bikin tuh yang namanya life goals. Life goals yang hal-hal yang ingin kamu capai selama hidup. Nah, udah dari bikin life goals, itu dibikin yang namanya dream board. Dream board itu, jadi tuh kayak, mungkin aku ada kali ya. Jadi ini, aku tunjukin. Ini dream board aku. Jadi Wow. ini aku foto suamiku. Waktu aku nikah sama suamiku, terus juga ini semua semua hal yang aku inginkan. Happy long lasting marriage aku pengen gitu. Terus karirnya sukses gitu, wealth, happy, successful, positif gitu kan. Pokoknya semua gambar-gambar atau foto atau kenangan, tulisan, bahkan surat, gambar dari majalah juga aku potongin gitu ya, aku jadiin clipping. Itu bikin apa ya? Semua keinginan kamu tuh ditempelin aja di situ, dibikin Hmm. jadi kayak entah jadi poster atau jadi kayak gini dan setiap pagi dilihat, setiap Hmm. hari ditaruh di tempat yang kelihatan gitu. Pagi-pagi baca, pagi-pagi lihat, oh gitu. Kayak, oh pengen aku tuh pengen ini loh. Oh, aku tuh pernah kayak gini loh gitu. Jadi kayak untuk nge apa namanya? Ngebangun eh apa ya? Semangat, mood gitu. Mood Hmm. kita gitu. Percaya diri juga kebangun gitu. Jadi Ya. kayak, oh aku tuh sebenarnya nggak seremeh yang aku pikir loh. Aku tuh dulu pernah kayak gini gitu. Jadi semua kenangan-kenangan gitu ya. Ketika kamu merasa berada di puncak dunia lah istilahnya ya. Ketika kamu merasa wah gitu happy banget gitu. Wah seneng banget. Tempelin foto kawinan kayak foto apa aja lah yang pokoknya yang bikin kamu happy. Terus foto keinginan kamu, pengen punya mobil, tempelin gambar mobil gitu. Pengen punya rumah, gambar rumah yang kamu pengen kayak apa rumahnya, tempel gitu. Tulis afirmasi-afirmasi yang bisa bikin kitanya tuh seneng gitu. Oh, Ya. gini dan nggak lupa sama tujuan kita gitu. Sama goals kita. Dilihat setiap hari banget. Itu aku udah kerjain dari aku kecil sebenarnya waktu aku pengen ke Hmm. Jepang itu. Terus itu namanya dream board. Dari apa namanya? Udah dari situ bikin yang namanya action plan. Action plan ini jadi misalkan dari satu goals besar. Misalkan satu goals besarnya apa ya? Pengen punya rumah gitu ya. Pengen punya rumah. Oke, action plan-nya apa? Apa yang harus kamu lakukan untuk bisa punya rumah gitu misalkan. Satu, menambah sumber income gitu atau sumber pemasukan dengan cara 1 2 3 4. Wow, iniin, tulisin.
Yang kedua, nabung apa supaya bisa bayar KPR lah, gimana lah pokoknya. Jadi action plan-nya apa? 1, 2, 3 tulisin, baca setiap hari, kerjain. Yang bisa dikerjain hari itu, kerjain hari itu langsung kayak gitu. Terus apa namanya? Udah kita bikin plan, kita ini cek PDCA kan, plan do check action. Nah, jadi udah jadi plan nih, terus kita kerjain berdasarkan plan kita. Cek dulu ini bener nggak nih strateginya gitu. Kalau kalau nggak bener, apa yang bisa kita benerin, apa yang kita bisa improve dari strategi itu gitu. Ganti apa berdasarkan improvementnya, diganti kerjain lagi trial error, nggak apa-apa gitu aja terus kayak gitu. Kalau gagal terus juga nggak apa-apa, mungkin berarti bukan itu gitu goals-nya yang benar untuk kamu, mungkin ganti goals-nya yang lain kayak gitu. Jangan maksa Hmm. atau bisa juga nggak apa-apa gitu, lepasin aja ikhlas gitu ya, tawakal itu juga nggak apa-apa. Ya udah itu yang terakhir yang tadi itu. Kalau udah dikerjain, udah bikin dream board, udah dilihat tiap hari, pokoknya udah dikerjain semua action plan-nya, habit juga udah bagus ya, kebiasaan-kebiasaannya udah dibangun juga. Mmm, ya udah gitu, diikhlasin aja gitu, "Ya Allah aku udah berusaha," gitu, ya udah gitu. "Aku nggak tahu apa yang terbaik untukku, ya hanya dirimu yang tahu," gitu kan. Hanya Tuhan yang tahu gitu, hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi, ya udah ikhlas gitu, lepasin, udah selesai, gitu. Hmm. Wah, Mhm. ini teman-teman kayaknya harus dengerin ulang deh. Biar kalian coba di-rewind ya. Biar kalian benar-benar bisa mendapatkan kehidupan seperti yang kalian inginkan gitu ya. Inginkan bukan berarti oh selalu apa namanya diukur dengan pencapaian yang ada gelar, ada harta, ada jabatan. Bukan yang seperti itu ya teman-teman, tapi apa sih yang bikin teman-teman tuh happy gitu ya. Hidup yang seperti apa yang ingin teman-teman jalani. Nah, itu tadi. Jadi, teman-teman ibaratnya bisa memaksimalkan hidup ini. Hidup ini cuma sekali, jadi kita maksimalin. Sayang banget ya kalau hidup ini kita jalanin hanya berdasarkan apa kata orang atau karena insecure di sosmed, ngelihat orang pada begini begitu, kita enggak, aduh. Nah, buanglah itu semua. Mulai lihat ke diri sendiri. Oke, wow, thank you banget Kak Fristi. Ini aduh obrolan yang amat sangat mendalam dan insightful abis buat teman-teman yang lagi aduh patah hati karena gagal terus. Nah, ini kayaknya bisa menjadi podcast atau episode yang bakalan ngena banget buat kalian. Dan buat kalian lagi berjuang, semangat, ini juga bisa jadi penyemangat buat kalian untuk terus berjuang, merevisi, atau kita belajar sama-sama untuk ikhlas dan berpasrah. Wow, thank you banget Kak Fristi atas waktunya. Terima kasih udah dengerin Growth Spacer. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Bye. Bye, thank you, thank you.